Kan Bu Woro Utari dari Universitas Wijaya Putra Surabaya dan Ibu Nana dari Universitas Wijaya Putra Surabaya dalam rangka memberikan paparan terkait dengan International Lecturer Series pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya tidak lupa kepada Pak Muhammad Tahir C. Umar PhD, Chair Unisam Malaysia. Ya, selamat jumpa kembali, Pak Dr. Tahir. Ya. Alhamdulillah ya, kita bilang bersua kembali di virtual. Ya, alhamdulillah. Dan dalam rangka mempersingkat waktu, saya perkenankan ini ladies first. Oh, gimana nih, Ibu Nana, the first speaker, ya. Yes. And then Dr. Tahir after Miss Nana. Oke, lanjutkan. Saya berikan kesempatan kepada Miss Nana untuk menyampaikan materi terkait entrepreneurship transforming SMS in digital age cooperative Indonesia dan Malaysia. Oke. Saya persilakan. Thank you. I want to share about today. Silakan Bu, udah fairly clear, bagus. Di unmute dulu Bu. Silakan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, saya menyapa Dr. Tahir yang terhormat dan saya muliakan. Yang terhormat Ibu Dekan, Ibu Dr. Woro, yang terhormat Bapak Gumilang, dan yang terhormat Bapak Soleh. Dan teman-teman semua yang saya cintai, yang pada siang hari ini berkesempatan hadir dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, presentasi yang akan saya bawakan untuk materi siang hari ini adalah mengenai entrepreneurship and digitalization UMKM di era online. Baiklah, seperti diketahui ya bahwa kewirausahaan digital adalah suatu fenomena yang muncul memang melalui aset teknologi. Nah, aset teknologi ini seperti internet dan teknologi informasi serta komunikasi, bahkan transformasi di bidang transportasi. Sekarang ini banyak sekali kita jumpai transportasi seperti halnya sepeda motor listrik, mobil listrik, dan semuanya istilahnya kalau di bidang transportasi ini benar-benar menghemat ya. Bahan bakar itu sudah mulai kita galakkan ke green ya. Dan secara umum setiap aktivitas wirausaha itu kalau di digital itu adalah mentransfer aset layanan atau sebagian besar bisnis ke digital itu dapat dikategorikan sebagai kewirausahaan digital. Nah, why transformasi digital ini sangat penting sekali. Karena transformasi digital ini sering digunakan juga untuk meningkatkan ketangkasan dan efisiensi operasional. Jadi ketika teknologi seperti artificial intelligence dan seperti analitik yang canggih ya, yang digunakan untuk
untuk meningkatkan proses bisnis informasi dan transformasi itu menjadi hal yang sangat mungkin sekali untuk saat ini. Nah, tujuan dari transformasi digital itu sendiri adalah untuk meningkatkan experience-nya para pelanggan ini lebih baik gitu. Akhirnya mereka ini, para pelanggan ini loyal pada sesuatu yang diinginkan. Jadi transformasi digital ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan, baik itu di bidang jasa ataupun di bidang produk, dan membuat proses bisnis ini lebih cepat, mudah ya, dan efisien sekali, dan memastikan bahwa pelanggan itu menerima layanan yang tepat waktu yang pertama dan sesuai dengan harapan. Nah, itu yang diinginkan untuk pelanggan-pelanggan saat ini ya. Baik itu mereka menginginkan pembelian di bidang elektronik, terus habis itu pelayanan di bidang jasa, dan mereka ingin pelayanan itu yang seefisien mungkin. Seperti itu. Jadi bagaimana sih membangun digital entrepreneur itu? Yang pertama ini ada beberapa ya, yang saya buat ini. Jadi change your mindset. Jadi kita harus bisa mengubah pola pikir. Jadi sebagai seorang entrepreneur, kita itu benar-benar beradaptasi ya untuk saat ini. Khususnya kalau kita lihat pangsa pasar saat ini yang serba digital. Jadi kita beradaptasi terhadap perubahan. Nah, anak-anak yang ada di sini ini kan pada eranya zilenial ya. Mereka tiap hari pasti alat komunikasinya adalah handphone, dan mereka melihat beberapa produk dan lain sebagainya. Semuanya di handphone seperti itu. Jadi kita paling tidak harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah mendevelop digital skill. Jadi kita membangun dan mengembangkan keterampilan digital, melatih. Kita upgrade diri dalam hal belajar. Bagaimana sih, misalkan di rumah kita ada bapak, ibu, atau bahkan teknologi, kita ajarin mereka supaya mereka tidak ketinggalan. Ya. Terus yang ketiga adalah keep learning and adaptation. Kita terus belajar ya, terus belajar dan beradaptasi bagaimana lingkungan kita untuk saat ini, serta kita berpikir secara kreatif dan inovatif. Jadi menciptakan, kalau istilahnya itu, kalau kita sebagai seorang entrepreneur, khususnya UMKM ya, menciptakan sesuatu yang baru, yang beda dari kompetitor kita. Nah, selanjutnya adalah fokus customer experience. Di mana ini customer experience ini adalah dia mempunyai pengalaman yang luar biasa di saat dia belanja. Istilahnya, dia mempunyai testimoni terhadap barang atau sesuatu yang dia beli. Itu seperti apa? Sampainya ke taman customer itu apakah cepat, atau pelayanan jasa atau pelayanan dari operator ini seperti yang dia inginkan, seperti itu. Terus yang terakhir adalah networking atau collaboration. Nah, jaringan ini kita bekerja sama beberapa stakeholder. Misalkan kalau kita mendirikan sesuatu karena modal kita ini tadi nggak banyak, maka kita harus menggandeng beberapa investor untuk mendirikan usaha ini agar bisa berkembang. Dan yang terakhir adalah solution and value focus. Di mana apabila dalam hal kita berjualan atau dalam hal apapun yang terkait dengan digital, kita harus memberikan solusi seperti apa dan bagaimana kita menghadapi customer itu tadi. Jadi cepat tertangani, jangan sampai membuat klien itu tadi kecewa. Nah, digitalisasi UMKM untuk saat ini sudah mulai masif sekali ya dijalankan. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, terus-menerus itu memang berlangsung yang sangat cepat sekali. Dan itu menawarkan beberapa
kemungkinan bagi para pebisnis. Jadi perubahan transaksi yang biasanya dari konvensional menjadi online. Nah, itu salah satu yang dinamakan dengan digitalisasi UMKM. Karena transaksi yang dilakukan secara online ini menawarkan banyak keuntungan. Benefitnya itu banyak sekali. Seperti kemudahan, yang tadi saya bilang, efisiensi waktu, itu bisa dilakukan di mana saja tanpa ruang yang terbatas. Nah, kenapa sih UMKM ini sangat penting sekali? Karena kalau dilihat dari beberapa stakeholder atau beberapa company yang mendukung beberapa UMKM ini, khususnya pendana ya, pendana saat ini seperti bank ya. Saya contohkan ini Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini dia digitalisasi UMKM ini merupakan langkah yang akselerasinya pengembangan UMKM digital ini di tengah berkembangnya pesatnya teknologi digital ini sangat penting sekali. Jadi mereka UMKM ini berguna untuk menjangkau lebih luas pasar dari sebuah produk UMKM ini dan meningkatkan daya saing dengan UMKM yang lain. Nah, selain itu tujuannya adalah sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dari aktivitas operasional pebisnis. Nah, melihat besarnya beberapa peran dari UMKM ini terhadap sebuah perekonomian, maka menjadikan UMKM ini harus berkembang pesat, mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya adalah proses digitalisasi. Kenapa? Karena yang pertama adalah expand market reach. Expand market reach ini meningkatkan ekspansi ya. Jadi benefitnya seperti itu. Terus ada increase sales figure, promosi. Lainnya itu adalah customer experience. Customer experience ini yang tadi saya bilang bahwa setiap customer untuk menjadi loyal ini dia mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dibanding dengan customer lainnya. Maka dari itu kita sebagai pebisnis atau sebagai orang yang mempunyai usaha ini harus menampilkan sesuatu yang baru yang tidak membuat customer ini menjadi kecewa. Kenapa UMKM ini sangat penting sekali ya? Dia mempelajari istilahnya UMKM ini harus tahu digitalisasi marketing. Digitalisasi itu penting sekali karena salah satunya adalah improve financial inclusion. Jadi kita harus tahu bagaimana mempelajari finansial ini karena dengan financial inclusion ini kita tahu pembukuannya itu sampai mana, benefitnya itu sampai seperti apa. Nah, kita nggak usah lagi yang zaman sekarang ini mencatat dan sebagainya, karena mereka mempunyai sistem tersendiri. Dan kita bisa memonitor bagaimana bisnis kita, naik turunnya bisnis kita ini sudah terrealisasi di dalam suatu program. Jadi kita manfaatkan efisiensi waktu dan juga perhitungannya itu profitnya seperti apa 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang itu seperti apa. Jadi ada beberapa tantangan juga ya di dalam teknologi ini. Yang pertama adalah mungkin UMKM ini pengetahuan tentang teknologi ini agak sedikit kurang ya. Maka dari itu kita, misalnya khususnya adik-adik mahasiswa ini, kalau bisa kita gandeng UMKM. Karena apa? Digitalisasi ini bisa nggak bisa harus kita realisasikan ya, apalagi di era seperti ini. Nah, kita juga mungkin UMKM itu kesulitan menemukan bagaimana sih digital platform yang bagus itu untuk menjual barang-barang mereka sehingga banyak
customer itu melirik. Seperti halnya kasus-kasus yang saat ini ya, kalau teman-teman lihat ya, banyak pasar ya, misalkan kemarin itu di Tanah Abang, karena sepi pembelian, akhirnya TikTok tadi ditutup. Nah, seperti itu mungkin dari mereka sebagian kurang mengetahui bagaimana pemasaran secara digital. Jadi bagaimana pertumbuhannya, maka dari itu kita harus market research dulu, ya. Market research, bagaimana kita menjual barang kita riset seperti kita berwirausaha itu seperti apa, kita riset dulu. Apakah cocok dengan pasar yang akan kita tawarkan, terus kompetitor kita seperti apa, terus kita bangun strong brand building kita, sehingga kita bisa menemukan pangsa pasar kita. Jadi intinya digitalisasi itu pada bisnis itu memberikan banyak manfaat ya, banyak manfaat bagi para pelakunya. Kemudian transaksi tadi yang diberikan dan bagaimana luasan jangkauan itu adalah hal yang akan kita dapatkan. Jadi dengan memahami bagaimana proses digitalisasi UMKM ini, maka kita dapat memulai bagaimana langkah selanjutnya, langkah yang kita temui, langkah yang kita tempuh agar perjalanan bisnis kita ini menjadi sustainability. Jadi apabila mengalami kesulitan atau bagaimana kita memulai digitalisasi, maka kita juga harus belajar supaya kita tidak tertinggal pada zamannya. Saya rasa banyak juga ya bisnis UMKM ini harus bertransformasi menjadi go digital lah istilahnya, supaya bisnis ini grow up terus, mencari target penjualannya bagaimana, dan memang manfaatnya, saya ulang lagi, jadi manfaatnya ini kita bisa memperluas jangkauan pasar. Dengan jangkauan pasar ini, dengan kata lain, bahwa bisnis UMKM ini perlu memperhatikan usahanya, supaya dia memperoleh penjualan yang maksimal. Selain itu juga bisa memanfaatkan platform media online untuk kegiatan pemasaran. Selain itu, selain memperluas jangkauan pasar, juga meningkatkan angka penjualan. Nah, ketika kita memulai sebuah bisnis, memang banyak hal ya yang dipikirkan. Nah, banyak hal yang dipikirkan ini juga melalui beberapa pertimbangan. Supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan selain memberikan solusi kepada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Saya rasa itu aja yang saya presentasikan hari ini. Mungkin di antara teman-teman ada beberapa pertanyaan. Silahkan. Ini saya stop share dulu ya. Siap. Jadi, thank you Mungkin ada pertanyaan. Miss Nana yang telah memberikan paparan. Sungguh menarik sekali terkait dengan tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita menghadapi era revolusi industri 4.0 ya, sehingga ada adaptif dan ada responsif terhadap perubahan-perubahan itu ya, terkait dengan adanya revolusi industri 4.0 itu, bagaimana para pelaku industri, pelaku bisnis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan saat ini gitu ya. Dengan adanya teknologi perlu ada perubahan dari sisi mindset ya. Bagaimana bisa memaksimalkan teknologi sehingga bisa menambah peningkatan jumlah profit gitu, sehingga bisa menjangkau oleh semua orang ya. Terima kasih Miss Nana. Selanjutnya kita dengarkan paparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Tahir C. Umar, Researcher Unisam Malaysia. Boleh tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat petang. Malaysia ada selamat petang semua. Terutama kali Bu Woro Utari sebagai dekan dan juga presenter Nur Jannah. Jadi Nur Cahaya Syurga, Cahaya Syurga. Okey, alhamdulillah. Jadi kita bincang tentang digitalization ataupun menjadikan suatu perkara yang kita panggil dalam dia ada offline dengan online kan. Kita kata online ni sangat pesat lah apabila kita ditampak oleh COVID-19 yang telah lepas tu. Okey, judul saya tentang saya share sekejap. Okey. Ini kes di Malaysia lah. Bawa kes di Malaysia iaitu digitalization imperative for SME ataupun ni jamak ni, sorry. Ini adalah jamak di Malaysia today sekarang ni. Okay. Sikit sebanyak kita tengok apa yang berlaku di Malaysia tentang kita kena mesti ataupun pasti di dalam sektor EME kita panggil dalam small medium enterprise sekarang ni untuk menjadi kita kata tenaga kepada household di kalangan kita panggil ia kecil ni contohnya kemungkinan bisnes di kalangan keluarga yang kecil. So di dalam kajian ini kalau ikut ASEAN region ni Malaysia adalah satu buah within the ASEAN region Malaysia has one of the highest number of kita panggil SMEs sehingga sampai 97.4% total establishment ikut pesat establishment which have built the resilience of the nation menjadi satu pendapatan ekonomi kepada negara as well as strengthen the economy despite the challenge of the economy environment brought about the pandemic. Ini sebelum pandemik 19 yang kita sama-sama landa pada 2 tahun yang lepas. Okay. And then kita tengok pandemic impact. Macam mana impact kepada SME yang kita sama-sama. Okay. Kalau kita tengok tahun 2020 adalah 7.3% cheaper than the decline the country's GDP and non-SME GDP within shrunk of the 5.6 and 4.6 respectively. Jadi yang banyak sekali untuk GDP SME adalah sangat tinggi as per update by the Department of Statistics Malaysia kalau kita panggil DOMS. Ini ada statistik dia. Okay. Daripada tahun yang lepas tu. Overall, this reduction in moment of SMEs can be attributed to the decline across the majority of the sectors. Jadi apabila pandemik landa kepada contohnya banyak seluruh dunia kot, utama sekali di Malaysia ni turun menjunang. Okay. Ingat siapa kita kena ada strategi ataupun kita panggil challenge kepada SME untuk panggil digitalization, mendigital, bukan hanya offline, kita kena online untuk mendapatkan kesinambungan, continuation of the business to be kita kata dapat menyampaikan kepada sasaran kita panggil consumers ataupun pelanggan. Tadi Nur Jannah kata dia ada beberapa perkara kan.
yang kita mesti kena belajar ataupun kaji lebih lagi adik-adik pelajar kena kaji tentang skill di dalam kita panggil ICT, Information Communication Technology tu. Yang tu penting. Okay. Jadi kat situ kemungkinan ada beberapa kita akan tengok the challenge of the digitalization. Okay. Kalau kita tengok World Bank, Malaysia adalah tempat ke-24 dalam ekonomi monitor World Trade Search Report statistik COVID-19 yang telah lepas tu adalah sangat di segi statistik kemungkinan Indonesia banyak lagi kot dari segi kematian dan sebagainya. Impact dengan kita panggil dengan ekonomi growth ataupun pertumbuhan ekonomi. Okay. Seterusnya, even before the pandemic, World Bank data show that Malaysia business have underperformed the bawah parah kita kata perform in term of digitalization relatively to the most of the ASEAN peers dalam rakan di ASEAN ini like Thailand, Philippines, Vietnam dan Singapura. Malaysia ke bawah. Tapi kemungkinan dengan negara lain, kita kata ASEAN ni ada 11 buah negara kan. Malaysia adalah negara yang kelima lah lepas daripada Thailand, Filipina, Vietnam dan Singapura. Okay. Budgetary constraint okay, untuk nak digitalization ataupun guna digital atau kita punya online ni, dia kena ada budgetary constraint ni, mana kena ada budget. Kita fikir untuk pelanggan yang kecil tapi untuk berbesaran, kemungkinan kita kena ada, contohnya kat sini ada data SME Corporation data state that 60% of the business owner were unaware of the various financing options available to them, and 64% though that cloud computing was expensive. Kalau kita kemungkinan perseorangan yang kita guna app, contoh kita guna app tu, sepatutnya app tu sangat mahal untuk nak panggil guna dengan cara sah, dengan cara panggil berlaisan dengan ada lesen. Tapi kalau kita kata tak payah kita guna app, contohnya Grab, contohnya apa lagi yang untuk hantar SMP punya ni, Shopee ataupun Lazada, itu hanya kita panggil guna yang kita panggil free, itu individu dia tak akan tumbuh tinggi. Tapi untuk small medium enterprise ni, kita kena kepada kita panggil cloud computing, itu adalah sangat mahal untuk nak satu jana ataupun kita nak buat jenama. Contohnya dalam platform, kalau kita kata platform yang paling ketara TikTok ataupun TikTok, dia ada dua, ada yang free, ada registration. Yang registration itu adalah mahal. Yang free itu kemungkinan kegunaan individu ataupun kita panggil individu businessman ataupun individu business person. Yang tu paling ketara. Walaupun kita kata di Facebook ada orang yang kata Facebook ni dia ada kategori dia yang kita patut bayar. Contohnya kalau kita bayar di segi ads, ADS tu dia kira per view. Dia akan deduct duit kita per view. Walaupun kita tak dapat panggil dibeli oleh pelanggan lagi, tapi dah view tu dia deduct dah duit kita dalam tu. Ads. Benar dengar? Dr. Saleh, Pak Saleh. ADS yang kita tengok, contohnya kita tengok YouTube. Kita tengok YouTube and then dia ada select slot dengan ads tu. Ya, ads slot tu dia kira view. Kita tengok, kita dah panggil tutup view tu. Contohnya iklan apa-apa yang kita punya produk. Walaupun kita tak dapat dijual, dia kira deduct dalam duit kita yang kita kena bayar tu. Kita kena bayar tu. Itulah sebab tu mahalnya di segi cloud computing atau kita panggil di segi
nak masuk dalam social media system tu. Boleh faham tak? Yang tu kita tak mampu. Yang tu kita tak mampu untuk kita nak bangunkan SME ataupun SME dia tak aware benda tu. Tak ada kesedaran. Okay. Next kita tengok dari segi further only 15% of Malaysians have the advanced ICT skill. Kemungkinan di Indonesia lebih pada ni kot skill kemahiran di kalangan ICT ataupun information communication technology tu yang kita kata sebagai culture change management, talent and resource allocation also pose handlers and sometimes even challenge organizational identity. Ini susah nak tukar budaya. Kemungkinan kita tahu teori, tapi apabila kita nak tukar budaya untuk menjadikan digitalization ataupun nak digitalkan bisnes tu agak susah sikit. Okey, dulu kita kemungkinan offline. SME kemungkinan dia buka stall, buka branch ataupun buka outlet. Sekarang kalau buka outlet orang tak mari kerana kemungkinan kalau di Jakarta setahu saya Pak Saleh cakap sangat sesak jam. Apa bahasa Indonesia jam? Jam? Contohnya Pak Saleh duduk kat rumah nak pergi kat universiti dia guna masa sampai 3 jam. Padat, trafficnya padat. Traffic. So di sini banyak orang pilih cara online ataupun COD. Iaitu kita bayar apabila barang sampai kat rumah lah COD. Saya rasa banyak juga COD tu. Itu bukanlah kita panggil untuk semua yang kita nak jual barang kemungkinan satu area COD. Tapi untuk kita nak nationwide seluruh negeri ataupun seluruh untuk membesarkan lagi segmentation marketing kita tu, kemungkinan kita kena guna social media yang guna kita cakap tadi guna cloud computing. Itu adalah sangat mahal dari segi modalnya. Okay. Kita tengok bridging the gap. Jurang yang kita panggil di antara offline dengan online untuk nak digital innovation tu, kemungkinan kita kata ads tadi tu kita tak dapat lagi nak tukar. Sebab tu mindset kita ni penting, kena tukar. Kemungkinan usahawan kecil-kecil ni dia tak ada mindset tu lagi, dia hanya produce. Contoh kilang. Tapi saya dapati banyak kilang-kilang di Indonesia. Ya, saya tahu banyak pelajar saya, pelajar S3 saya daripada Indonesia, selalu ia bawa kepada saya iaitu kita panggil apa? Gift ataupun cedera hati. Yang tadi saya tengok kat situ banyak usaha-usaha kecil, small medium enterprise yang panggil letak contoh satu semalam daripada Riau contoh. Dia panggil oleh-oleh kat saya. Saya tengok sini ni cara packaging ni contoh Raja Patin. Saya selalu dapat kalau pelajar saya pelajar S3 saya daripada Riau, dia bagi kat saya Raja Patin. Saya ingat patin apa? Rupa-rupanya patin ni kalau kat sini kita panggil ikan dia kulit ikan. Itu adalah panggil produk ataupun hasilan daripada SME. Ya, tengok ni. Tapi yang ni nampak panggil dah digital di segi panggil pasaran pun elok, packaging pun elok. Itu kena tukar mindset untuk SME menjadikan digitalization ataupun mendigitalkan produk-produk yang kita ada dalam pasaran tu untuk kita dapat tambah lagi kita panggil volume untuk kita jual ataupun sold out. Okay, ada beberapa elements of a journey to consider yang kita kena consider, iaitu yang pertama an evolving cloud environment. Yang ni penting. Assalamualaikum, saya ada talk. Ya, ada talk. Okay, lagi saya call balik. Assalamualaikum. Yang ni penting. Contohnya vastness.
awareness of the cloud landscape. Yang ni kita kemungkinan kena bagi tahu awareness kepada pelajar tentang ni. Contohnya dia panggil weekly basis. Weekly basis ni dia ada tentang kita panggil asas dia kepada mingguan. Kena ada give a crucial role of the cloud adoption in the digitalization process. Ni kena bagi tahu seperti dosen Nur Jannah bagi tahu tadi, pelajar ni kena ambil tahu. Kalau tidak kita belajar tentang bisnes ni hanya urus perniagaan, tapi kita tak tahu di segi teknologi. Sebab tu saya suka pelajar saya biar expose dengan fintech. Fintech tu penting, fintech. Financial technology tu dia penting. Kerana kita bukan hanya urus bisnes tapi juga kita urus wang. Wang ni penting juga. Wang dia akan mari dengan rupa-rupa kemungkinan macam Nur Jannah tadi, Bank Indonesia kan akan buat panggil digitalization of kita panggil apa? Duit digital kan. Okey, pelajar saya nama Petria, dia buat case tadi tentang digital kita panggil fund sebagai syariah. Dia tak ada lagi. Dia masuk syariah tu. Nak biar panggil syariah compliance, patuh syariah di dalam digital money tu untuk bank Indonesia. Saya difahamkan bahawasanya kemungkinan di Thailand dia ada accept tentang digital money untuk buat payment. Dia pakai hanya apps. Contohnya ada barcode kan, kita pakai apps dan kita bayar ikut ni. Yang tu panggil cashless. Dulu masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri 2 tahun dulu, dia pernah show benda ni untuk cashless basis kepada rakyat Malaysia. Tapi sekarang wallahualam. Okay. Dan juga pre-configure solution. Yang ni penting. Pre-configure solution ni contohnya kita tengok di segi Malaysia. Ni saya bicara tentang Malaysia. Okay. Malaysia, besar sangat. Sekejap. Nampak tak? Okay, kecil lah. Dia overlap. Okay. Dalam cloud market have reached over USD dollar, kita kata 643 million. Ni market Malaysia. The second biggest cloud market in ASEAN after Singapore. Why cloud computing is often the foundation of digitalized journey. Sebab tu SMEs grapple with the lack of know-how. Know-how ada satu platform yang kita within 70% still at the basic strategy in the transformation curve. Itu satu daripada kita panggil kebesatan tentang digitalization di kalangan SMEs. Itu penting. Okay. Di segi security tu another step. Contohnya security practice itu ada another step. Sekarang banyak scam kan. Dia ada order tapi dia tak bayar, ataupun dia ada order kita pergi hantar dengan COD tapi tak ada bayar. Ada kat situ kita ada research juga. Fraud kat situ. Okay. Dan kes sekali tentang ease of deployment. Ini penting juga. Sebab tu kita kena ada there are multiple checkpoint in the deployment process at the stage of scalability at the multiple vendors and the complexity increase dashboard that damage cloud consumption. Consumption di segi consumption ataupun di segi pelanggan dan juga subscription. Kita subscribe tapi apabila ingat tak dalam tiap-tiap iklan kita letak kat situ subscribe. Kalau subscriber dia akan dapat point kat situ keapan duit kan, tapi kemungkinan tak dapat kat situ. Akan dapat kat situ. So di sini this save up time and resource enable SME to focus on delivering differentiate customer value and excellent. Di situ sebab itu banyak kat sini wallahualam di Malaysia ni pakai Grab dan banyak lagi yang delivery contohnya Grab, Panda, tak tahu di
di Indonesia pakai macam mana wallah alam. Kat sini tumbuh pesat, di antaranya dengan siapa pelajar kat sini ada buat researchnya, dia tak nak sambung belajar lagi, mungkin dia nak kerja sebagai panggil delivery Grab. Dia kata Grab ni sehari boleh sehingga sampai 3,000 Malaysia ringgit sebulan contohnya. So kalau kerja biasa habis sertifikat S1 kat sini kemungkinan 2,000 something ya. Tapi sebab tu dikaji kata banyak pelajar-pelajar tak nak sambung masuk universiti lagi sebagai S1. Okey, akhir sekali kita buat conclusion. Business transformation is a massive undertaking. Why the barrier to entry for the digitalization never been simpler. Bukan semudah-mudah kita fikir dah. Okay? So SME in Malaysia have a opportunity to be agile and embrace future. Ini adalah sebagai cabaran kepada kita, the first and crucial step in the adaptation and collaborating with the IT, information technology partners. Yang ini penting sekali. Biar SMEs untuk buat kita panggil to fulfill the gap di antara platform ataupun IT partner tu yang offer kat kita tu platform dalam sosial media tu, biar kita jadi partner dua tu, baru SME lajak naik untuk mendapatkan growth. Contoh di antaranya mengeluarkan barang-barang yang kita nak jual kepada pelanggan tu kena pakai platform yang berbeza. Okey, sekali tu saja insya-Allah. Mungkinan saya tak keluar lagi tentang statistik ataupun graf di sini, wallahualam. Okey, kerana masa terrehat saya berdapat sehari lepas Pak Indah cakap okey, boleh ambil ni, saya tahu okay, no problem. Sebab kemungkinan 25 bulan ni saya akan share lagi kan dalam platform ALC, ASEAN Lecture Community. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Muhammad Tahir. Tadi sudah kita dengarkan hasil paparannya Pak Dr. Muhammad Tahir, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya di Indonesia, di Malaysia juga ada perubahan secara struktur, perubahan secara bisnis dari konvensional kepada sisi berbasis pada digital, transformasi digital dari sisi paymentnya manual menjadi cashless, ya, jadi lebih banyak penggunaan kepada transformasi digital. Maka itu ada perlu perubahan dari sisi mindset. Saya teringat dengan quote-nya Charles Darwin. It is not the strongest of the species is survive, nor the most intelligent that survive, is the one that is most adaptable to change. Bahwa menurut Charles Darwin, yang bisa bertahan bukan semata-mata yang terkuat, melainkan yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Apalagi dunia sedang ada perubahan dari PUKA, ya, revolusi industri 4.0, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity akibat revolusi industri, sehingga banyak dari berbagai sektor bisnis, pendidikan sudah mulai melakukan transformasi dan perubahan. Oke, saya kira demikian. Di antara teman-teman mahasiswa dari yang hadir di virtual ini ada pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa. Any question for the student from Surabaya? Raise hand. Ya, mohon izin, Pak. Izin bertanya. Siap. Ya. Dengan Mas Nur Muhammad Abdillah. Siapa? Oke, pertanyaan untuk siapa? Dr. Muhammad Tahir atau Bu Jana? Pertanyaan untuk Bu Nur Jana. Bu Jana. Oke. Ya. Jadi mohon izin sebelumnya Pak, Bu Nur Jana dan Pak Tahir. Jadi mengenai digitalisasi yang telah dipaparkan,
banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari paparan materi tersebut. Akan tetapi walaupun memiliki banyak manfaat, tetapi kan digitalisasi ini kan masih belum merata di seluruh negara di Indonesia maupun di Malaysia sendiri, ya. Jadi menurut bagaimana menurut Ibu Nurjana cara melayani customer dengan cepat di zaman digital yang sekarang ini, Bu? Karena kan banyak juga kita sebagai pelaku usaha kan belum tentu bisa langsung beradaptasi terhadap dunia digital sekarang. Jadi bagaimana cara kita bisa melayani customer dengan cepat di zaman digital ini? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Nur Muhammad Abdillah. Ya. Pertanyaannya untuk Bu Nana, bagaimana untuk mempercepat pelayanan kepada customer di era digital? Pertanyaan yang sangat baik. Silahkan, apa ditampung dulu atau langsung dijawab, atau kita tampung dulu ya? Boleh ditampung dulu. Iya, silakan yang lain. Ayo mahasiswa yang lain, silakan. Dipersilakan atau ke Dr. Muhammad Tahir C. Umar. Pertanyaannya silakan. Mohon izin Pak, ingin bertanya. Nggih, dengan Mbak Ines ya? Iya, Ya, silakan. Pertanyaan untuk ditujukan ke siapa? untuk Bu Nurjana. Ya. Ya, dari Silakan. materi yang telah dipaparkan tadi, itu kan saya ingin bertanya, apa saja yang harus diperhatikan saat kita itu ingin membuka suatu usaha yang online gitu. Seperti yang kita ketahui, usaha online zaman sekarang juga kan banyak. Jadi bagaimana kita mempersiapkan, apa saja yang dipersiapkan untuk kita membuka usaha yang baru yang bisa bersaing dengan usaha yang telah ada. Hanya itu? Iya, Mbak hanya itu. Oke, terima kasih Mbak Ines. Saya kira jawab dua pertanyaan kita lemparkan kepada Bu Nana. Pertanyaan pertama dari Mas Nur Abdillah, Muhammad Abdillah. Bagaimana cara melayani customer kita di era digital ini? Yang kedua dari Mbak Ines, apa yang menjadikan ketika usaha dengan online? Karena sekarang kan banyak kompetitor, ya, sehingga persaingan juga ketat. Persiapan-persiapan apa atau apa yang harus diperhatikan dalam usaha online itu? Gitu. Dipersilakan kepada Bu Nana. Oke, baiklah. Terima kasih. Akan saya jawab dua pertanyaan ya dari Mas Abdillah. Bagaimana cara melayani customer di zaman digital seperti ini? Jadi ada suatu layanan, bagaimana layanan tersebut itu merespon dengan cepat sehingga para customer tersebut tidak merasa kecewa. Jadi kalau kita lihat ya di beberapa aplikasi, khususnya ini saya misalkan satu platform di Instagram. Nah, kita kadang melihat beberapa iklan ya lewat di beranda Instagram kita. Nah, di situ algoritmanya berjalan. Misalkan kita melihat pada waktu itu sepatu misalkan. Nah, di situ ada beberapa platform ya, istilahnya apa sih yang bikin customer itu supaya dia tidak mengantri, tanya harga dan lain sebagainya. Salah satunya adalah aplikasi. Nah, aplikasi tersebut biasanya kita sebut dengan aplikasi chatbot. Nah, chatbot ini kenapa ada di beberapa aplikasi penjualan? Karena dengan kita bertanya, dia langsung masuk di WhatsApp. Di WhatsApp itu tadi ditanyakan atau di direct message itu
itu akan muncul apa yang akan Anda tanyakan, apakah harga, tempat, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berkonsultasi atau bertanya mengenai sebuah produk, aplikasi tersebut bisa menjawab secara cepat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, Mas Abdillah? Apa sudah jelas? Siap, Bu, sudah jelas. Oke, Terima kasih. terima kasih. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan ketika saat kita membuka suatu usaha. Apalagi sekarang musimnya usaha itu harus tahu bagaimana go digital itu seperti apa sih? Apa yang akan kita lakukan di zaman seperti ini? Kalau kita membuka suatu usaha, maka ada beberapa yang akan kita lakukan. Jadi ada beberapa prosesnya. Salah satunya adalah rancangan model bisnis. Nah, plan bisnis itu harus terperinci. Plan bisnis ini target market kita seperti apa. Kita jabarkan roadmap-nya usaha kita itu sampai sejauh mana sih. Nah, setelah itu pemasarannya itu seperti apa dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kita kalkulasi modal kita. Nah, kalau di dalam usaha untuk masalah modal, misalkan kita nggak punya modal, kita bisa kok sebagai reseller atau bahkan sekarang punya bank-bank yang membantu untuk mendanai usaha kita dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, selain itu kita kalkulasi modal dan untung kita. Itu kita kalkulasi. Yang ketiga adalah eksistensi bisnis. Nah, harus ada kejelasan. Bisnis kita ini bisnis personal atau kejelasan dalam hal ini berupa PT, perseroan terbatas, atau badan usahanya ini harus jelas. Terus yang selanjutnya adalah memaksimalkan digital marketing. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kita memilih beberapa platform, ya. Sekarang banyak kan, ya, platform marketplace dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ya, misalkan kalau kita memang kepentok nggak bisa, tapi kita ingin belajar, banyak sekali software yang membantu untuk pemasaran kita. Jadi percayakan bisnis kita pada software yang memang memudahkan kita, seefisien mungkin kita mengeluarkan dana dan tenaga yang pada akhirnya kita mendapatkan profit dan customer tadi menjadi nyaman dengan apa yang kita tawarkan. Seperti itu, Mbak Ines. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak Ines? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, Mbak Ines cukup ya. Pak Indah, ada Pak Indah ada selingan musiknya, Pak Indah? Gimana? Pak Indah? Pak Indah ya. Pak Indah? Dibilang, Masya Allah. Pak Gumilang? Okay, saya rasa kita buat kesimpulan untuk sikit soalan. Halo, ya. Ya, ada musik untuk intermezzo sambil menunggu teman-teman. Pertanyaan nanti lanjutkan, ada pertanyaan untuk Dr. Muhammad Tahir dari mahasiswa ini. Dilanjut aja Pak Haji karena waktunya ini di Malaysia ini udah mau asar ini. Kamu asal ya, siap. Oke. Lanjut aja, Saya lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, ada pertanyaan untuk Pak Dr. Muhammad Tahir, C. Umar. Ya, pertanyaannya. Ini yang dari Pak Topik. Pertanyaannya pertama terkait dengan pertanyaan Pak Muhammad Tahir. Bagaimana cara kita memberikan efektivitas dari digital? Nah, iya kan? Dari Pak Topik ya? Karena cost digital. Nah, itu Pak. Jadi Pak Indah mohon di mute. Ya, oke. Saya lanjutkan. Pertanyaannya, saya ulangi.
Bagaimana cara kita memberikan efektivitas dari digital karena cost digital advertising cukup tinggi dan keterbatasan resource yang kita miliki. Gitu. Pertanyaan yang kedua untuk Pak Dr. Muhammad Tahir, bagaimana maksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosial media dan kurang familiar dengan mengenai teknologi, misalnya ibu rumah tangga. Ya, jadi saya persilakan ke Pak Dr. Muhammad Tahir C. Umar untuk memberikan insight ya terkait dengan pertanyaan tadi. Ya, bagaimana cara kita memberikan efektivitas dari digital karena cost digital advertising cukup tinggi dan keterbatasan resource kita. Silakan kepada Pak Dr. Muhammad Tahir C. Umar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang pertama kali saya terima kasih kepada Dr. Soleh dan juga yang bertanya tadi tentang bajet dan juga bisnes kita. Okey. Yang pertama kali cuba tulis ROI. Ingat, klema ni kepada ROI kita kena kaji tentang return of investment. Sebab dia kena kepada capital, modal, invest. Kalau kita panggil app, kita adalah masuk dalam capital, invest tu. So kita kaji return of investment tu macam mana. Contoh modal size business kita satu produk tu. Sebab tu kena kaji produk untuk kita nak pakai apps. Contoh kalau apps tu adalah terlalu mahal, tapi produk kita contoh kalau Malaysia RM10. Berapa ringgit? Berapa ribu? Tak ingat. Ringgit sama berapa ribu? Produk. RM10 kali 3.000. Contoh produk kita hanya 3.000. 5.000. Hanya 5.000. Tapi kita nak pakai apps itu tak berbaloi. Bahasa Malaysia tak berbaloi, tak panggil tak efisien lah. Tak boleh macam tu. Sebab tu ROI ni penting. Untuk adik-adik semua ni kena buat return of investment tu. Kita ada invest, kita ada turun modal tapi return kita berbaloi tak? Kalau lah kita pakai apps, contoh untung kita hanya RM10. App kena bayar RM10. So tak ada untung. Profit is loss. Yang tu penting. Itu adalah produk. Itu soalan yang pertama saya ambil quotation pada Nur Jannah tadi. Kita kena tengok business size kita. Business size kita adalah size business kita besar ataupun kecil. Kalau kecil, hanya kita contoh dalam location yang terhad, kita kata dalam masyarakat, contoh kalau Jakarta terlalu besar, contoh macam satu daerah, okey, produk kita sesuai dengan satu daerah, tapi kita nak pakai apps, itu tak berbaloi, tidak efisien, tidak panggil, saya tak show tu. Sebab tu saya show kepada adik-adik itu kena kaji tentang ROI, return of investment tu. Investment iaitu yang pertama modal yang kita buat material production, yang kedua cost, cost yang kita buat marketing, yang ketiga cost juga yang kita panggil buat untuk delivery, dia ada banyak kat situ. So bukan hanya satu produk tu kita hanya contohnya benda ni. Mungkin kalkulator ni harga 5,000 contohnya. Tapi kita kena tengok satu daripadanya yang saya tunjuk tadi tentang packaging dia, cost packaging dia. Yang kedua tentang marketing dia, cost tu, investment tu. So baru kita plus dengan profit. Sebab saya mengajar tentang financial, yang kita lupa sebagai SME ataupun small medium enterprise tu, dia lupa nak plus dengan panggil contohnya dengan masa yang kita ada boleh keluar produk berapa dalam sehari, itu cost yang kita perlu include
dalam kita punya price untuk kita nak jual tu. So yang kedua, marketing tu adalah yang kita guna app sebagai Nur Jannah kata tadi. Sekarang ni dalam media sosial banyak apps, tapi kita kena tengok app yang sesuai dengan produk yang kita nak jual tu. Okey. So yang tadi yang pertama, yang kedua tentang ni saya rasa tentang business size. Business size kita ni, kemungkinan business size ni hanya mengeluarkan produk yang tertentu. Kalau di Thailand dia panggil one product, one tambun, one product. One tambun ni satu village, satu kampung, satu produk. Dia promote tu. Contohnya kampung Pak Saleh. Kampung apa Pak Saleh? Contoh. Pak Saleh ni dia ada produk yang kita very famous. Mahran. Okey. Kota Tangerang. Produk apa yang famous? Macam kat tempat saya, produk yang famous. Famous itu kecap. Oh, kecap. Okey, kat rumah saya, contoh, kat rumah saya kerupuk. Kau tahu kerupuk? Kerupuk. Ya. Kerupuk. Kerupuk lekor. Kerupuk lekor. Tu produk. Yang satu tu adalah kemungkinan packaging dia, dan kita kena tengok business size kita juga. Boleh worldwide, nationwide dia ada, ataupun community wide yang macam tu saja. Okey, biasa itulah untuk pelajar-pelajar untuk buat ROI itu sangat penting. Return of investment. Kepulangan daripada yang kita invest ataupun yang kita turun modal tu. Wallahualam. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Tahir, Bu Nana yang sudah memberikan paparan pada sore hari ini. Tentunya. Permisi, Pak. Ada pertanyaan? Tanya. Oh, silakan Mbak Anggik Firda. Pertanyaannya ditujukan siapa? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Firda. Saya izin bertanya untuk Pak Tahir. Sila, welcome. Oke. Apakah terdapat hambatan dalam penerapan digitalisasi pada entrepreneur yang ada di Malaysia ya, Pak? Terima kasih. Okey, saya faham macam ni. Ikut saya dah bagi tahu tadi tentang the awareness of the SME tu, di segi mindset tu kurang, di segi digitalization tu, kemungkinan skill of ICT tu kurang. So kat situ kemungkinan kita kena ada khusus satu program untuk memberi kemahiran kepada SME punya owners, biar faham betul-betul tentang digitalization ni. Kalau tidak kita tertipu. Kita tertipu dengan apps yang okey, contohnya ni apps Facebook, ni app yang Nur Jannah kata tadi sebagai Telegram kan. Dia tertipu ada tu. Sebab apps ni dia kita macam okey, dia offer rendah. Dia batu okey, satu iklan kemungkinan 1 minit kemudian 1,000 rupiah. Tapi apabila kita masuk, ni boleh sekat ni lah. Tapi kalau nak lagi kena tambah duit. Faham tak? Kena tambah biaya. So kita sebagai business size yang kecil, small, medium size ni, dia tak mampu. Dia ada terhad dia. So di segi digitalization ni kita kena beri khusus kefahaman kepada SME ataupun owners, biar faham tentang ICT, Information Communication Technology, biar betul-betul faham bahawa kita tak tertipu. Wallahualam. Boleh Anggik? Faham bahasa Melayu saya. Ya. Baik, terima kasih Miss Nana dan Pak Dr. Muhammad Tahir. Karena waktu di Malaysia sudah menunjukkan pukul 4, sebentar lagi salat asar. Dan sebelum ditutup, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Bu Nana dan Pak Tahir. Saya persilakan kepada Bu Nana untuk memberikan closing statement terakhir. Dan dilanjutkan nanti closing statement dari Pak Dr. Muhammad Tahir. Saya persilakan Bu Nana. Baik ya, terima kasih banyak
closing statement saya untuk hari ini tentang digitalisasi, bahwa digitalisasi pada bisnis ini memberikan banyak benefit ya, khususnya bagi para pelakunya, dan kemudahan transaksi ya, kemudahan transaksi yang diberikan dan banyak jangkauan, karena adalah hal yang akan didapatkan dengan memahami bagaimana proses digitalisasi UMKM. Demikian Baik. closing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Miss Nana yang sudah memberikan closing statement. Closing statement berikutnya dari Dr. Muhammad Tahir. Sila. Okey. Sebagaimana Nur Jannah bagi tentang panggil, itu adalah satu skill, satu kemahiran untuk pelaku ataupun kita panggil SM, small medium enterprise owner tu, untuk betul-betul kerana transaksi yang kita guna tadi tu kemungkinan dia mendapat panggil manfaat ataupun mudarat kepada pelaku itu sendiri. Kerana apa? Kerana kat situ dia timbul ada gap situ, iaitu penipuan. Nah, tu banyak penipuan. Contoh saya ingat sampai sekarang, pada masa COVID dulu ada SME Enterprise, dia buat kita panggil mask muka ni, diorder oleh satu orang datuk, contohnya 1 million piece. 1 million piece kalau multiple by contoh satu ringgit, so dapat 1 million. Tapi kat situ apabila dah usaha buat banyak-banyak, tapi dia just kita panggil kita panggil batal. So itu adalah satu siapa yang akan ambil risiko kat situ. Sebab dia tak ada perjanjian dalam digitalization ni. Tak ada menyurat-curat, tak ada kalau digital dia panggil pakat, kita panggil ada amanah kat situ. Sebab itu kita sangat penting untuk kita nak yang saya bagi pertama tadi, iaitu ROI itu penting. Return of investment tu kita kena kira kat situ. Biar berpatutan. Dan kat situ sebagai era digitalisasi ni, itu adalah banyak kadang-kadang kita tak tahu trik yang kita dapat daripada pelanggan dan sebagainya. Kat situ kita kena tahu benar-benar tentang ICT, Information Communication Technology, baik pun dari segi transaksi, baik pun dari segi app dan sebagainya. Oke, terima kasih atas closing statement-nya, bahwa dalam menghadapi bisnis ini tentunya harus melakukan feasibility study dan perhitungan yang tangkang cakap terkait dengan return of investment, sehingga perdagangan kita tidak akan merugi. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan sebuah pantun yang isinya, pantun ini berisi buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari.